Shalom, puji Tuhan. Kembali lagi kita akan menikmati berkat renungan firman Tuhan. Saya rasa saudara-saudara diberkati, bahkan dikasih Tuhan senantiasa. Karena kita tahu kepada siapa kita harus berseru, kita harus berharap, tidak lain kepada Yesus Kristus. Nah, bagaimana supaya kehidupan kita itu berkenan di hadapan Tuhan Yesus? Karena Tuhan mau hidup kita semakin hari semakin mengerti, semakin mengenal, sehingga kita memperoleh kebijaksanaan, hikmat yang daripada Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Kita tidak mau hanya dicap sebagai tahu Tuhan, tetapi kita tidak hidup di dalam pribadi Yesus itu sendiri. Mari saudara-saudara, kita akan berdoa sebelum kita menerima berkat firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas waktu yang indah ini kami boleh bersama-sama menikmati renungan singkat melalui Good News Gratia. Kami percaya firman Tuhan akan menguatkan, firman Tuhan akan memberkati hidup kita, semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami siap menerima berkat firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari saudara, kita akan ajak saudara-saudara untuk melihat satu ayat di sini yang terdapat di dalam Amsal 3 ayat yang kelima. Amsal pasal yang ketiga ayat yang kelima. Ayat ini adalah ayat yang sangat familiar sekali, yang menjadi ayat hafalan dalam kehidupan saya dan saudara. Mari ayat ini akan berbicara lebih jauh lagi pada saya dan saudara. Dikatakan di situ, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Dasar kita untuk kita percaya kepada Tuhan adalah bagaimana hubungan kita, bagaimana keintiman kita bersama dengan Yesus, bersama dengan Tuhan kita. Apakah itu sudah menjadi gaya hidup kita sehari-hari, setiap saat? Ada hubungan yang baik, ada keintiman yang baik di dalam Tuhan, sehingga kita dapat mempercayai bahwa Dialah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, sebab dikatakan di ayat itu, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dengan segenap hati kita. Kita yakin, kita percaya bahwa Tuhan ada. Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu melindungi, Tuhan selalu melingkupi hidup kita, sehingga kita dapat merasakan hadirat Tuhan, saudara-saudara. Nah, seringkali pemikiran kita atau pengetahuan kita terbatas, sehingga lewat keterbatasan pemikiran kita kepada Tuhan, kita bisa salah menilai. Bahkan kita bisa salah untuk kita menerima hal-hal yang daripada Tuhan. Ya saudara-saudara, kalau kita tahu bahwa Tuhan itu akan melakukan hal-hal yang luar biasa, apapun yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan saya dan saudara, dalam situasi, dalam keadaan apapun yang kita alami, tentu kita masih dapat berkata, aku percaya Tuhan bahwa Tuhan itu ada. Ya saudara-saudara, kalau orang-orang yang tidak mengandalkan imannya, karena iman adalah timbul dari pendengaran akan firman Tuhan, bagaimana dia percaya kepada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan itu adalah hal yang luar biasa. Seringkali orang-orang kalau tidak memiliki iman di dalam firman Tuhan, dalam pengenalan akan Tuhan, mereka hanya memakai logikanya sendiri, pengetahuannya sendiri, kejeniusannya sendiri. Bukan itu, saudara-saudara. Mereka menganggap bahwa ketika mereka mendapatkan hal yang lebih dahulu harus ada di dalam pikirannya, baru mereka percaya. Baru mereka mengakui bahwa Yesus itu ada. Tetapi kalau mereka belum melihat dengan mata kepala sendiri, belum dengan memakai
pemikirannya sendiri. Mereka belum dapat mengakui bahwa Tuhan itu ada. Beda dengan orang-orang yang berhikmat. Beda sekali dengan orang-orang yang bijaksana. Mereka dapat mengetahui bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, sehingga mereka dapat beriman. Ya, mereka dapat percaya. Ketika mereka percaya, mereka beriman, mereka tidak meragukan akan kuasa Tuhan. Saudara-saudara, saudara-saudara, firman Allah mengajak kita untuk senantiasa bersandar sepenuhnya kepada Tuhan kita. Tuhan yang esa, Tuhan yang luar biasa, Tuhan kita yang berkuasa. Dia Allah yang besar, saudara-saudara. Mujizat tidak dapat diterima dengan akal kita, saudara, dengan pengetahuan manusia. Tetapi mujizat itu dapat diterima dengan iman percaya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita pernah mendengar kisah Musa menyeberang Laut Tebrau, Musa dan orang-orang Israel menyeberang dengan apa? Dengan iman mereka. Mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Di depan ada Laut Tebrau, di belakang musuh datang ingin membunuh mereka. Tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan tahu keperluan Musa. Tuhan tahu juga keperluan saya dan saudara. Tentunya kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup dekat, memiliki hubungan, kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Itu akan terjadi, saudara-saudara. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Tuhan Yesus tidak dapat dibahas. Tuhan Yesus tidak dapat didebat dengan apa? Dengan logika, tetapi apa? Hanya dengan iman kita dapat mengakui bahwa Yesus itu adalah Allah kita yang luar biasa. Kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang esa, bukan karena kepintaran, bukan karena kejeniusan kita, tetapi oleh pencerahan Roh Kudus yang memberikan kita hikmat, yang memberikan kita pengetahuan akan pribadi Yesus Kristus. Puji Tuhan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Demikian firman Tuhan, perenungan firman Tuhan pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biarlah perenungan firman Tuhan ini menggenapi hidup kami, ya Tuhan. Kami percaya sungguh bahwa Engkau, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji, Allah yang tidak pernah meninggalkan bahkan membiarkan kami sendirian. Engkau selalu ada bagi kami dan memberikan kami senantiasa pertolongan, memberikan kami mujizat, memberikan kami kedamaian, sukacita hanya di dalam Yesus saja. Terima kasih Tuhan, biarlah firman ini termeterai dalam hati kami sehingga bertumbuh dan berbuah untuk segala hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Pujilah namamu, ini yang menjadi doa sembahyang kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sekali Yesus, tetap Yesus.